Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan membahas materi mengenai higiene industri. Video ini akan menayangkan tentang antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan kontrol lingkungan kerja. Setelah melihat tayangan ini, diharapkan Anda akan mampu memahami dan mengenal faktor-faktor higiene industri di tempat kerja. Selamat menyaksikan dan salam K3. Higien industri merupakan ilmu dan seni yang mempelajari bagaimana melakukan antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian terhadap faktor-faktor lingkungan yang muncul di tempat kerja dan dapat menyebabkan pekerja sakit, mengalami gangguan kesehatan, dan rasa ketidaknyamanan di antara para pekerja maupun penduduk dalam suatu komunitas. Sedangkan lingkungan kerja ialah area yang dipergunakan untuk kegiatan kerja berupa pekerja, ruang dan tempat kerja, tempat penyimpanan bahan baku, ruang atau tempat proses, hasil produksi, dan benda-benda di sekitarnya. Dewasa ini, higien industri sangat penting dalam implementasinya di dunia kerja, terutama bagi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya untuk mendukung kinerja mereka. Beberapa manfaat higien industri antara lain, pencegahan penyakit dan kecelakaan akibat kerja, pemeliharaan, peningkatan kesehatan, peningkatan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja, mengurangi kelelahan, pelipat gandaan kegairahan dan kenikmatan kerja, perlindungan bagi masyarakat sekitar industri, serta perlindungan masyarakat luas dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk industri. Dalam rangka mendukung higien industri, diperlukan berbagai pemahaman dan kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dan sehat. Di antaranya, pertama, antisipasi. Ialah kemampuan untuk memperkirakan, memprediksi, dan mengestimasi bahaya yang mungkin terdapat pada tempat kerja yang merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja. Yang kedua, rekognisi yang merupakan kemampuan perusahaan untuk mengenal bahaya lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan dan pemahaman dari dampak yang ditimbulkan terhadap para pekerja maupun masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, evaluasi atau proses pengambilan keputusan yang hasilnya adalah tingkat bahaya dalam operasi industri. Proses evaluasi yang digunakan sebagai pendekatan dasar dalam menentukan tindakan pengendalian yang akan diambil. Tahap evaluasi ini dilakukan justifikasi terhadap tingkat bahaya yang ada dengan membandingkannya dengan standar seperti PEL, TLV, atau NAB. Yang terakhir, pengendalian merupakan proses untuk menurunkan tingkat risiko bahaya yang mungkin diterima oleh para pekerja, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan. Faktor lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang bersifat fisik, kimia, dan biologi yang timbul dari lingkungan kerja yang bersumber dari bahan baku, hasil produksi, limbah produksi, ekses dari kegiatan proses dan peralatan mesin industri. Beberapa potensi bahaya yang muncul di lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi penciptaan higien industri, di antaranya adalah bahaya fisik, yaitu potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar. Misalnya, terpapar intensitas kebisingan tinggi, getaran, suhu ekstrim, dan intensitas penerangan yang kurang memadai dan radiasi. Bahaya kimia, yaitu potensi bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. Contoh, debu, uap, gas, aerosol, dan lain-lain. Potensi bahaya ini dapat memasuki atau mempengaruhi tubuh tenaga kerja melalui inhalation, melalui pernafasan, ingestion, melalui mulut ke saluran pencernaan, skin contact, melalui kulit. Bahaya biologi, yaitu potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kuman-kuman penyakit yang terdapat di udara dan bersumber pada tenaga kerja yang menderita penyakit-penyakit tertentu. Contoh, virus, bakteri, jamur, dan serangga. Langkah-langkah pengendaliannya. Untuk itu, alangkah baiknya untuk mengenal langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi resiko dan potensi bahaya di lingkungan kerja. Di antaranya,
Yang pertama, pengendalian teknik, meliputi cara pengendalian bahaya berdasarkan spesifikasi saat menentukan desain awal maupun dengan menerapkan metode substitusi, isolasi, memagari atau sistem ventilasi. Yang kedua, pengendalian administrasi, yaitu pengendalian melalui penjadwalan berupa mengurangi waktu bekerja para pekerja di area kerja yang mengandung bahaya. Selain itu, termasuk juga di dalam administrasi kontrol adalah training yang memberikan pekerja untuk mampu mengenali bahaya dan bekerja dengan aman melalui prosedur yang benar. 3. Melalui APD atau alat pelindungan diri. Pengendalian ini merupakan pengendalian terakhir pada hierarki pengendalian bahaya. APD digunakan oleh para pekerja untuk melindungi pekerja dari bahaya yang terdapat di lingkungan kerjanya.